Tubuh si Mayan bergetar. Suara yang masuk ke telinganya itu membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. Setengah tahun setelah kamu pergi, mereka berdua hilang. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Wang Lin menatap si Mayan dengan dingin dan tidak lagi membuang waktu dengannya. Dua jarinya membentuk pedang dan langsung menunjuk di antara kedua alis si Mayan. Ia kembali menggunakan mantra pencarian jiwa. Tubuh si Mayan bergetar hebat dan darah keluar dari seluruh orifisnya. Matanya membelalak seolah hendak meledak. Kesadaran ilahi Wang Lin terus menyisir pikiran si Mayan. Kenangan 1 tahun terakhir bermunculan satu persatu di hadapan Wang Lin. Setengah tahun setelah Wang Lin pergi, Shisan dan Hu Pao bertengkar. Hu Pao memutuskan untuk tidak menunggu dan kembali ke suku. Sedangkan Shisan bersikeras menunggu Wang Lin di sini. Akhirnya, Hu Pao pergi, tetapi ia gagal melarikan diri. Si Mayan dengan mudah menangkapnya dan menggunakan alasan melanggar peraturan militer untuk menghancurkan kultivasinya, lalu melemparkannya ke penjara gelap. 3 bulan kemudian, Hu Pao hilang secara misterius. Penjara gelap dijaga dengan sangat ketat, bahkan si Mayan tidak tahu bagaimana Hu Pao bisa hilang. Adapun Shisan, ia berusaha membantu Hu Pao, tetapi pada akhirnya ia bukan tandingan si Mayan. Si Mayan menghancurkan seluruh meridian dan tulang Shisan dan akan melemparkannya ke penjara untuk mati seperti Hu Pao. Namun, kepala komandan melihatnya dan membawa Shisan pergi. Semua kenangan ini muncul di mata Wang Lin. Tatapannya semakin dingin, lalu ia tertawa marah dan mengulang kata bagus 3 kali. Kedinginan di matanya semakin tajam saat ia memandangi mata si Mayan yang membelalak. Ia mengaktifkan seni pembantaian surgawi, dan tubuh si Mayan segera mulai mengering. Setelah beberapa helai nafas, tubuh si Mayan meledak dengan suara keras, dagingnya tercerai-berai ke segala arah. Untaian gas abu-abu keluar dari beberapa potongan daging itu dan berkumpul di antara jari Wang Lin. Seni pembantaian surgawi sangat sulit digunakan, tetapi kali ini Wang Lin berhasil menyempurnakan sebuah segel hidup dari si Mayan dalam momen kemarahan. Setelah membunuh si Mayan, Wang Lin menatap pria kekar di Naukarah jauh darinya. Dari ingatan si Mayan, dialah yang membawa Shisan yang hampir mati itu pergi. Wang Lin melangkah sekali dan langsung muncul di depan pria kekar itu. Ia bertanya dengan dingin, "Di mana Shisan?" Pria berzirah hitam itu menatap Wang Lin lalu merenung sejenak dan berkata, "Orang yang kamu maksud, apakah si barbar yang kultivasinya dihancurkan si Mayan setengah tahun lalu? Jika kamu mencarinya, bertanya padaku tidak berguna." Jenderal Iblis mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki tubuh kuat. Barbar itu memiliki seluruh energi spiritual iblisnya terkumpul dalam daging dan menggunakan metode misterius untuk memperkuat tubuhnya. Aku melihat dia memenuhi syarat Jenderal Iblis, jadi aku menyembuhkannya dan memberikannya kepada Jenderal Iblis. Komandan Wang, kalau kau punya kemampuan, jangan pamer di sini. Beranikah kau menanyakan langsung pada Jenderal Iblis? Tenang saja, aku tak akan berbohong soal urusan yang menyangkut Jenderal Iblis. Pria itu mengejek. Kau menyelamatkan Shisan lalu memberikannya kepada Jenderal Iblis. Kedua tindakanmu seimbang, jadi aku tidak akan membunuhmu. Wajah Wang Lin suram, tubuhnya berubah menjadi asap hijau yang langsung terbang menuju istana Jenderal Iblis. Pria kekar itu mengucapkannya dalam keputusasaan. Ia telah dikalahkan oleh Wang Lin dan tidak berharap hidup, tetapi sekarang ia terkejut. Ia mendongak, menatap asap hijau Wang Lin di kejauhan. Ia ragu sejenak dan berkata, "Setengah tahun lalu, Jenderal Iblis masuk ke dalam kultivasi tertutup dan menutup semua formasi pemindah. Jika kau ingin masuk, satu-satunya cara adalah menerobosnya." Ia memegang dadanya sambil berjalan pergi. Ia terluka parah dan perlu kembali ke istananya untuk memulihkan diri. Saat Wang Lin terbang sebagai asap hijau, ia menyebarkan kesadaran ilahinya untuk menyisir area itu.
Semua formasi pemindah di dalam Ancient Demon City yang menuju Istana Jenderal Iblis telah ditutup. Formasi itu ditutup dari sisi dalam, bukan karena kerusakan formasinya. Kecuali Jenderal Iblis membukanya dari dalam, mustahil menggunakannya. Shisan dan Hu Pao dibawa ke sini olehku. Aku yang menyeret mereka ke dalam ini. Wang Lin menghela nafas dalam hati. Saat ia pergi, ia tidak menyangka akan tertidur di dalam gua. Serangkaian peristiwa membuatnya mencelakakan Shisan dan Hu Pao. Di dunia ini ada hal-hal yang terjadi dan tidak terjadi. Para kultivator mengejar umur panjang untuk lari dari takdir, menghindari malapetaka dan bertemu keberuntungan. Shisan dan Hu Pao tidak dekat denganku, dan menerobos masuk ke Istana Jenderal Iblis demi mereka berarti melawan Jenderal Iblis dan negara Sky Demon. Aku harus berhati-hati dan menjauhi bahaya. Semua ini tampaknya tidak layak. Tapi aku, Wang Lin, tidak ingin hidup mengikuti aturan orang lain. Jika suatu hari aku ingin menemukan dao langit, aku ingin hidup tanpa merasa berhutang pada siapapun. Aku bukan orang santi, bukan penjahat, bukan orang jujur, bukan orang munafik. Tapi ada hal-hal dalam hidup yang harus dilakukan hanya karena itu hal yang harus dilakukan. Dari sudut pandang ini, aku bahkan tidak cocok menjadi kultivator. Tapi ada hal yang harus kulakukan. Jika aku tidak menyelamatkan Shisan, dao apa yang sedang kukejar? Wang Lin menatap langit, hatinya mantap. Akan terbuka sendiri. Ada 6 gerbang antara kamp militer dan Istana Jenderal Iblis. Jika ia tidak bisa menggunakan formasi pemindah, maka ia harus menerobosnya satu persatu. Bagian dalam dan luar setiap gerbang dijaga ketat dan seluruh istana dikelilingi formasi anti-teleportasi. Saat Wang Lin muncul di depan gerbang ke-6, gerbang itu lebih dari 30 meter tinggi, menyambung dengan dinding luar yang dipenuhi pola-pola pembatasan yang terus berkedip. Saat Wang Lin muncul, seorang penjaga berteriak dari samping gerbang. Orang asing, berhentilah dan pergi sekarang. Satu langkah lagi, kau akan dibunuh tanpa ampun. Wang Lin mengangkat kepala. Matanya dingin. Ia menarik nafas, meraih kantong penyimpanan, dan pedang surgawi langsung terbang keluar. Pedang itu melingkari tubuhnya, dan auman Culi Guo terus terdengar dari dalam pedang. Begitu pedang surgawi muncul, para penjaga gerbang ke-6 mengeluarkan niat membunuh dan menatap Wang Lin. Wang Lin melangkah satu langkah. Para penjaga langsung menyerbu maju. Mereka meluncurkan energi spiritual iblis untuk menghentikan Wang Lin. Menghadapi para prajurit iblis itu, Wang Lin tidak berhenti. Ia berjalan maju selangkah demi selangkah. Pedang surgawi menebas udara di sekitarnya. Siapapun yang mencoba menghentikannya harus melewati pedang surgawi. Jeritan menyedihkan terdengar bersahutan. Saat Wang Lin melompat ke atas pedang surgawi dan menerjang langsung menuju gerbang ke-6. Belum sempat ia stabil, seberkas energi pedang ditembakkan ke arah gerbang ke-6. Boom! Gerbang ke-6 hancur berantakan. Serpihannya berterbangan. Ribuan prajurit iblis yang berada di alun-alun antara gerbang ke-6 dan ke-5 terpaksa mundur karena serpihan itu. Saat gerbang ke-6 runtuh, Wang Lin melangkah masuk. Aku ingin bertemu Jenderal Iblis. Suaranya tenang, tetapi mengandung wibawa yang menyebar perlahan. Bunuh! Teriakan penuh niat membunuh menggema dari ribuan prajurit iblis. Perintah mereka adalah membunuh siapapun yang menerobos saat Jenderal Iblis dalam kultivasi tertutup. Wang Lin tetap tenang. Menghadapi ribuan prajurit itu, matanya semakin dingin. Ia turun dari pedang surgawi, membentuk segel, dan melambaikannya. Angin aneh muncul dan berubah menjadi tornado yang menggulung seluruh alun-alun, memaksa terciptanya jalur di tengah ribuan prajurit itu. Wang Lin melangkah langsung melewati alun-alun dan tiba di depan gerbang ke-5. Tanpa berhenti, ia membentuk segel, mengaktifkan energi spiritual surgawi dalam tubuhnya, dan menekannya ke gerbang ke-5. Bang! Gerbang ke-5 hancur. Potongan gerbang itu melayang seperti badai yang menghantam. Di balik gerbang ke-5, puluhan ribu prajurit iblis sudah berkumpul setelah mendengar ada yang mencoba menerobos Istana Jenderal Iblis. Saat gerbang ke-5 runtuh, lebih dari 10.000 prajurit itu mengeluarkan raungan.
energi spiritual iblis mereka menyatu dengan cara misterius, membentuk massa energi yang sangat menekan. Begitu gerbang kelima hancur, energi spiritual iblis itu ditembakkan dengan kekuatan brutal. Bahkan Wang Lin pun harus mundur beberapa langkah untuk menghindarinya. Di saat yang sama, ia meraih kantong penyimpanan, dan 3 sarung pedang tanpa nama dari planet Suzaku terbang keluar. Sesaat kemudian, 3 kilatan energi pedang meledak keluar dari sarung-sarung itu, seperti 3 naga marah dan bertabrakan dengan energi spiritual iblis itu. Rangkaian ledakan mengguncang tanah. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat melewati gerbang. Pedang surgawi di depan tubuhnya membuka jalan. Puluhan ribu prajurit membentuk dinding energi spiritual iblis untuk menghalanginya. Mata Wang Lin berkilat. Ia mengeluarkan bendera pembatas. Dengan satu sentakan, tak terhitung banyaknya pola pembatas berwarna hitam, terbang keluar seperti naga hitam dan mengelilinginya. Dengan gabungan energi pedang dari sarung pedang, energi pedang dari pedang surgawi, dan gas hitam dari bendera pembatas, Wang Lin menerobos semuanya. Pada saat itu, ribuan prajurit dari gerbang keempat masuk dari belakang dan mengepung Wang Lin. "Jenderal Iblis, Wang Lin memohon audiensi." Suaranya menyebar perlahan. Ia yakin, meski sedang kultivasi tertutup, Jenderal Iblis pasti bisa mendengarnya. Namun waktu berlalu dan tetap tidak ada reaksi. Kini Wang Lin dikepung dari segala arah. Sampai saat ini ia masih berusaha tidak membunuh, tetapi sekarang ia dipaksa untuk membunuh. Dalam kepungan itu, Wang Lin mengangkat ibu jarinya. Jari kematian dilepaskan pada kekuatan penuh. Langit dan bumi berubah warna, dan semua prajurit iblis dalam radius 1000 kaki gemetar sebelum tubuh mereka mengering. Daging, darah, dan energi spiritual iblis mereka tersedot ke ibu jari Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat menuju gerbang keempat. Tidak ada yang bisa menghentikannya bahkan sedetik. Sekejap kemudian, ibu jarinya menghantam gerbang keempat. Bang! Gerbang keempat runtuh. Pada saat itu, sesosok lelaki tua keluar dari baliknya. Energi spiritual iblis yang luar biasa mengalir dari tubuhnya, berubah menjadi seekor ular piton raksasa yang hendak menelan Wang Lin. Pada saat yang sama, suara tua berteriak, "Mundur!" Jari Wang Lin menyentuh piton itu. Wang Lin terdorong mundur selangkah, tetapi piton itu menjerit menyedihkan dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Setelah piton itu hancur, lelaki tua itu gemetar, mengeluarkan erongan dan didorong mundur beberapa langkah sebelum stabil. Wang Lin masuk ke area itu dan kembali menggunakan jari kematian. Lelaki tua itu mengeluarkan raungan saat seluruh energi spiritual iblisnya melonjak, memanggil piton raksasa lain dan menyatu dengannya untuk mencoba menelan Wang Lin lagi. Sejak Jenderal Iblis tidak mau menemuiku, jangan salahkan aku menerobos dengan membantai. Mata Wang Lin menjadi dingin. Gas pembantaian abu-abu muncul di antara jarinya dan menyebar cepat. Mata Wang Lin memerah, dipenuhi niat membunuh. Ia menggunakan seni pembantaian surgawi tanpa menahan diri. Aura pembantaian meliputi langit dan bumi. Wang Lin tidak melawan piton itu, melainkan melompat ke tengah para prajurit iblis. Setiap kali ia menggerakkan tangannya, mantra keluar dan prajurit mati. Termasuk prajurit dari gerbang kelima dan keenam, puluhan ribu prajurit mengepung Wang Lin. Energi spiritual iblis mereka menyatu, membentuk formasi demi formasi. Begitu formasi rampung, mereka berubah menjadi binatang iblis atau gas iblis yang menyerang Wang Lin secara beruntun. Menghadapi mereka, Wang Lin tahu, satu orang tidak bisa melawan langit. Tanpa kekuatan surgawi yang absolut, sangat sulit menerobos formasi puluhan ribu prajurit. Ia bisa membunuh 1 orang, 10, 100, 1000, atau 10.000 orang. Namun pada akhirnya, energi spiritual surgawinya akan habis. Harta-harta sihirnya,
pedang surgawi, pedang bulan sabit, bendera pembatas, sarung pedang, semuanya dikendalikan kesadaran ilahinya untuk melanjutkan pembantaian tanpa henti. Tapi dibanding semua itu, seni pembantaian surgawi punya keuntungan terbesar. Setiap membunuh seseorang, kekuatannya bertambah. Meski hanya 1 dari 100 yang menghasilkan gas abu-abu, semakin banyak yang mati, semakin cepat ia menguat. Mata Wang Lin dipenuhi niat membunuh saat ia melontarkan berbagai mantra. Namun, musuh terlalu banyak. Saat energi spiritual iblis mereka menyatu, mereka menciptakan serangan yang sangat kuat. Meskipun kultivasi Wang Lin berada di puncak transformasi jiwa tahap akhir, energi spiritual surgawinya terkuras sangat cepat. Wang Lin menepuk kantong penyimpanan dan sejumlah besar jet surgawi terbang keluar. Ia menguras jet surgawi itu satu persatu untuk memulihkan energinya, lalu kembali menggunakannya. Siklus itu terus terjadi, membuatnya mengonsumsi energi dalam jumlah besar. Jari iblis. Wang Lin tidak mengaktifkan niat iblis, namun menggunakan kekuatan puncak transformasi jiwa untuk mengaktifkan mantra pembunuh kedua. Energi spiritual iblis di udara terdorong menjauh oleh kekuatan jari iblis. Jari Wang Lin menekan turun seperti dewa kematian. Energi spiritual iblis dari jarinya menembus tubuh prajurit, membuat mereka meledak. Cahaya merah darah memenuhi langit dan bumi. Wang Lin menerjang maju membuka jalan melalui puluhan ribu prajurit menuju gerbang ketiga. Dengan satu jari, darah dan daging di tanah berkumpul membentuk seekor naga darah. Naga itu menerjang ke arah yang ditunjuk jari iblis. Lelaki tua yang berada dalam tubuh piton mencoba menghentikannya, namun tubuhnya tiba-tiba meledak. Ia mati di bawah jari iblis. Naga darah itu menghantam gerbang ketiga. Setelah serangkaian gemuruh, gerbang itu runtuh. Saat gerbang runtuh, puluhan ribu prajurit menyerbu keluar dari gerbang ketiga. Bersama mereka, ada 6 lelaki tua berambut putih. Begitu muncul, mereka langsung mengunci aura Wang Lin. Wang Lin menghela nafas. Ini adalah batas kekuatannya. Ke-6 orang itu, tidak satupun kultivasinya lebih rendah dari transformasi jiwa tahap akhir. Ditambah puluhan ribu prajurit di sekitarnya, Wang Lin tahu ia harus menggunakan jurus terakhir jika ingin menembus gerbang kedua. Mantra pembunuh pamungkas yang diajarkan Situnan. Mantra pembunuh terkuat yang kekuatannya mendekati mantra surgawi kualitas rendah. Mantra pembunuh ketiga. Tanah roh iblis benar-benar mengutamakan kekuatan militer. Jika aku memiliki ratusan ribu prajurit core formation, bahkan seorang Hasendan pun bisa kalah. Jika aku punya jutaan prajurit core formation, beberapa komandan dan seorang jenderal setingkat kepala komandan, aku bisa melawan Hasendan tahap akhir. Jika aku punya kekuatan seorang kaisar iblis dengan puluhan juta prajurit, beberapa jenderal iblis dan beberapa komandan, aku bahkan tidak takut mereka yang sudah memasuki tahap yin dan yang. Wang Lin menghela napas. Menghadapi puluhan ribu prajurit dan 6 lelaki tua setingkat transformasi jiwa akhir, Wang Lin mengangkat kelingking kanannya dan menggambar lingkaran perlahan. Dunia bawah. Ia mengucapkan satu kata. Jari dunia bawah, salah satu dari 3 mantra pembunuh, adalah sesuatu yang kekuatannya mendekati mantra surgawi. Bahkan Situnan ragu mengajarkannya pada Wang Lin. Dengan satu jari, langit menggelap, petir menyambar, seolah langit dibelah 2 oleh tangan raksasa, sebuah lukisan gunung dan sungai raksasa muncul menutupi cakrawala. Jari dunia bawah itu mengaktifkan domain Wang Lin. Tak terhitung gas abu-abu terbang keluar dari gulungan lukisan, berkumpul dengan kecepatan yang tak terbayangkan menjadi jari dunia bawah kedua. Rambut Wang Lin berkibar tanpa angin, matanya merah dipenuhi niat membunuh dan gas abu-abu mengitari tubuhnya. Ia menyatu dengan jari dunia bawah kedua dari gulungan itu.
Dengan satu jari, puluhan ribu prajurit di sekitarnya gemetar. Gas abu-abu keluar dari kepala mereka dan menyatu dengan jari dunia bawah dari gulungan itu. Di saat yang sama, Wang Lin terangkat ke udara dan menyatu dengan jari dunia bawah itu. Yang tersisa hanyalah satu jari raksasa. Satu jari yang menunjuk ke dunia bawah. Setelah menyatu dengan jari dunia bawah, Wang Lin melesat menuju gerbang kedua. Keenam lelaki tua setingkat transformasi jiwa akhir itu terkejut dengan kekuatan jari dunia bawah, tetapi mereka menggertakkan gigi dan memaksakan energi spiritual iblis mereka untuk memblokir Wang Lin. Namun mereka meremehkan kekuatan jari dunia bawah. Saat Wang Lin ditransformasi jiwa pertengahan saja, ia mampu melawan Sun Tao yang berada di asendan pertengahan. Meskipun ia kalah, ia membuat Sun Tao terkejut besar. Kini Wang Lin berada di puncak transformasi jiwa tahap akhir. Jari dunia bawah ini cukup untuk mengancam kultivator asendan. Ini adalah kartu pamungkas Wang Lin. Dengan satu jari, keenam lelaki tua itu memuntahkan darah. Mereka terdorong mundur tanpa bisa menghentikan Wang Lin setengah langkah pun. Sebelum Wang Lin mendekat, gerbang kedua sudah hancur oleh tekanan jari dunia bawah. Tidak ada prajurit di baliknya, hanya satu orang. Orang ini pendek, tetapi matanya setajam kilat. Saat gerbang kedua runtuh dan jari dunia bawah mendekat, ia mengeluarkan raungan. Tangannya membentuk banyak segel, menumpuknya, lalu mendorongnya ke depan. Seperti badai yang menyapu tempat itu, jari dunia bawah terhenti 3 inci dari tangannya. Sebuah bola kecil terbentuk antara jari Wang Lin dan tangan orang itu. Bola itu putih seluruhnya dengan kilat hitam bergerak di dalamnya. Orang kecil itu bertahan selama 3 helaan napas sebelum ia terdorong mundur meninggalkan 2 jejak dalam di tanah. Ia terdorong mundur bukan karena pilihan, tetapi karena tekanan jari dunia bawah. Ia harus mundur. Jika memaksa bertahan, tubuhnya akan meledak. Ia terdorong lebih dari 100 kaki sebelum mengeluarkan raungan dan berhenti. Jari dunia bawah Wang Lin hanya 3 inci dari tubuhnya, menyedot vitalitasnya seperti pusaran. Komandan Wang, aku adalah komandan kepala nomor 1 di bawah Jenderal Iblis. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku ingin bertemu Jenderal Iblis. Begitu kata itu selesai, sejumlah besar gas abu-abu keluar dari puluhan ribu prajurit di belakang Wang Lin. Gas itu bergerak dari segala arah dan masuk ke tubuhnya. Itulah kekuatan jari dunia bawah. Banyaknya gas abu-abu masuk ke tubuhnya membuat Wang Lin sadar setiap helai adalah sebuah nyawa. Dengan gas abu-abu itu, kekuatan jari dunia bawah mencapai puncak. Orang kecil itu langsung merasakan kekuatan penuh jari dunia bawah. Wajahnya pucat saat ia terdorong mundur lagi. Kali ini ia terdorong sampai gerbang pertama, dan dengan ledakan keras, gerbang itu runtuh. Pada saat yang sama, orang kecil itu memuntahkan darah dan terpental ke samping. Saat itu, sosok tinggi keluar dari gerbang pertama. Ia tidak bicara dan langsung memukul jari dunia bawah Wang Lin. Dalam sekejap, Wang Lin bisa jelas merasakan niat bertarung di dalam pukulan itu. Niat tinju runtuh 10 tingkat. Niat tinju itu menerjang durung bagai banjir besar. Runtuhan pertama, runtuhan kedua, runtuhan ketiga. Dalam sekejap mata, 10 runtuhan niat tinju meledak bersamaan, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Runtuhan ke-7, ke-8, ke-9. Gelombang niat tinju yang tak berujung itu seolah menyatu dengan langit dan bumi saat menerjang gas abu-abu menebal, dan niat membunuh di mata Wang Min mencapai tingkat mengerikan. Runtuhan ke-10. Ledakan besar bergema, riak-riak muncul di tanah antara Wang Lin dan sosok itu.
menyebar cepat ke segala arah. Riak itu berubah seperti ombak samudra dan menjalar lebih dari 5 kilometer.